Shalom bagi kita semua. Hari ini saya percaya kita kembali merindukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sudah bekerja berkarya dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau firman Allah yang kita renungkan hari ini kembali mengubah, menjamah, memberkati setiap kita. Saudaraku, sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu ini bekerja menguatkan, menumbuh kembangkan kerohanian kami, masuk ke dalam kualitas yang lebih tinggi lagi. Berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari ini saya memberikan judul, firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu berkuasa. Saudaraku, saya ingin membawa kita untuk mengetahui dan kemudian berangkat maju untuk mengalami, menikmati, dan membuat firman Allah yang berkuasa itu berkuasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, poin yang pertama, firman Allah pasti terjadi. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan dan kita pegang, kita miliki di dalam hidup kita. Artinya, kita harus mengetahui bahwa firman Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, itu benar adanya dan pasti terjadi. Nah, mari kita melihat apa yang sudah kita baca tadi. Perhatikan dengan baik. Berfirmanlah Allah. Apa yang difirmankannya? Jadilah terang. Jadilah terang. Kemudian kita melihat faktanya. Ketika Allah berfirman jadilah terang, maka selanjutnya dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Artinya, apa yang difirmankan Allah itu digenapi. Jadi saudaraku, ini hal yang pertama yang harus ada di dalam diri kita. Kita harus memiliki firman ini. Kita harus mengetahui bahwa firman Allah itu pasti terjadi. Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 10 sampai yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perhatikan saudaraku, ini menguatkan, menegaskan kembali ketika Allah menyampaikan firman-Nya, firman itu benar adanya dan firman itu pasti terjadi. Nah, yang kedua saudaraku, mari kita memperhatikan. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Nah, perhatikan. Kemahakuasaannya dinyatakan ketika dia berfirman. Artinya saudaraku, ketika dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini menunjukkan tidak ada pribadi yang lain seperti Allah kita. Seperti Allah Tritunggal yang Kudus yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, siapapun yang ada di bumi dan di surga tidak akan bisa melakukan hal ini. Itu adalah milik Allah sendiri. Itu adalah otoritas Allah sendiri. Dan itu membuktikan Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudaraku, harusnya kita bangga ketika kita ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan.
kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di Kejadian 35 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Dan dia sendiri berkata, Aku adalah Allah yang Maha Kuasa, pribadi yang Maha Kuasa. Ketika dia berfirman, dan kita sudah mengetahui, Abraham adalah bapa segala bangsa, bapa bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi artinya, ketika Allah yang Maha Kuasa itu berfirman, maka firman itu jadi. Abraham akhirnya memiliki keturunan. Setelah menunggu 25 tahun, lahirlah Ishak. Nah, saudaraku, ini poin yang kedua yang akan menguatkan kehidupan rohani kita, di mana kita harus mengetahui dan memiliki kebanggaan kita punya Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, kita masuk kepada poin yang ketiga. Berdasarkan firman ini, poin yang ketiga, percayalah pada firman Allah. Saudaraku, kita mengetahui firman Allah itu berkuasa, tetapi itu tidak akan bermanfaat nyata di dalam hidup kita kalau firman itu tidak bekerja. Itu hanya sekedar pengetahuan. Tuhan Allah ingin firman ini kita nikmati, bermanfaat, untuk keuntungan, untuk kebahagiaan, untuk sukacita, untuk kita. Tuhan menyatakan firman ini. Saudaraku, cara satu-satunya supaya firman Tuhan Allah yang berkuasa itu bekerja, bermanfaat di dalam diri kita, itu menjadi nyata diwujudkan dalam hidup kita ketika kita percaya. Ketika kita percaya, ketika kita mengimani firman itu, menerima itu, kemudian meyakini itu pasti terjadi di dalam waktu dan caranya Tuhan yang ajaib, maka hal itu akan kita nikmati. Terjadi, berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari saya ingin membawa kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan di kitab Roma pasal 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, Abraham percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada firman-Nya. Bahkan ketika Ishak lahir, kemudian Tuhan meminta supaya itu dipersembahkan sebagai korban bakaran kepadanya. Dia melakukannya. Karena apa? Karena dia percaya Allah pribadi yang berkuasa. Dia sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati. Bahkan dia sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan itu kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita ingin melihat firman Tuhan Allah yang berkuasa itu berkuasa dan bekerja di dalam hidup kita, maka kita harus percaya. Maka kita harus mengimani itu. Kita boleh datang kepada Tuhan Allah itu sendiri di dalam Kristus. Kalau kita kurang mampu mengimaninya, mari kita berdoa. Katakan, Tuhan, tambahkan imanku, kuatkan imanku, sempurnakan imanku hari ini, supaya aku percaya tanpa ragu kepada firman, kepada perkataan yang telah Engkau sampaikan kepadaku. Jadi saudaraku, ketika kita percaya, maka firman itu terjadi. Apa yang kita rindukan, Tuhan akan kerjakan. Apa yang menjadi kebutuhan kita,
Tuhan akan penuhkan apa yang menjadi tantangan, persoalan yang di mana kita tidak bisa melihat jalan keluarnya. Kita percaya Tuhan akan buka pintu, buka jalan keluar. Dan Dia yang sudah menyediakan berkat-berkat yang terbaik itu, pastilah Dia akan mewujud nyatakan, memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Demikianlah saudaraku kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, iman kita, kerohanian kita semakin tumbuh kembang, semakin kuat, semakin teguh, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu ini, dan biarlah ini boleh kami alami, sehingga kami juga berkata, firman Tuhan Allah itu benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.